Assalamualaikum, Heri di sini. Di video kali ini saya ingin menyelesaikan postingan saya yang belum selesai-selesai tentang 10 alasan kenapa kita melakukan email marketing. Saya sudah posting beberapa, cuman gak tahu kenapa saya malas untuk lanjutin lagi. Cuman dengan video ini saya harapkan bisa saya tuntaskan semua 10 alasan. Jadi seperti teman-teman mungkin sudah lihat di Facebook grup saya, itu mungkin kalau nggak salah saya sudah kasih 7 atau 8 alasan kalau nggak salah, mungkin bisa kurang dari segitu, tapi yang biar kita recap lagi, kita ulang lagi. Yang pertama adalah email convert much better. Jadi email itu menurut statistik bahwa konversi yang terbesar dari semua jenis traffic untuk internet, itu traffic email adalah yang tertinggi dalam jenis konversi dalam hal penjualan ataupun dalam hal action yang kita inginkan. Itu yang reason yang pertama, itu sudah saya posting. Kemudian reason yang kedua, email meningkatkan retensi. Jadi dengan email kita bisa memanggil kembali traffic kita. Jadi traffic yang datang ke website kita tangkap emailnya, kemudian ini jadi subscriber yang kita bisa kapan saja kita bisa email untuk datangkan dia kembali ke website kita atau kemana saja yang kita suka. Jadi email increases retention, ini juga saya sudah posting. Dan jelas yang reason yang ketiga, dari dua yang di atas ini jelas mengakibatkan it makes money. Ini membuat sales, membuat penjualan. Email marketing pasti tetap the best. Buktinya spammer, kita sering terima seperti email Viagra dan lain-lain, itu masih sering kita terima. Kenapa? Karena it works, it still convert. Walaupun dia mainnya mungkin main numbers, dia kumpulin jutaan email, kemudian dia spam. Ya tentunya kita tidak melakukan yang seperti itu. Saya sendiri tidak melakukan yang seperti itu. Kita bermain yang elegan, ya, yang sesuai dengan aturan can spam, yaitu dengan opt-in email. Nah, itu reason yang ketiga, it makes money. Sudah saya posting juga. Kemudian reason keempat adalah reach, bahwa jangkauan email itu 90% online consumers atau customer online itu semua pasti menggunakan email, itu 95%. Dan kemudian 90% dari mereka ini senantiasa mengecek emailnya paling tidak 1 kali sehari. Dan saya sendiri mengecek email setiap yang pertama kali saya buka. Kalau saya online, browser yang pertama adalah Windowsnya adalah untuk mengecek email saya, baru kemudian kayak Facebook dan yang lainnya. Itu reason keempat adalah reach. Yang kelima, bahwa email opt-in marketing, jadi yang orang yang menangkap, yang sengaja memasukkan emailnya ke dalam list kita, ini artinya dia sudah membuka dirinya untuk di email oleh kita. Artinya kita sudah masuk ke dalam area personalnya dia, personal space dia yang tidak bisa dijangkau oleh channel-channel marketing lainnya. Karena dia buka email itu bisa saja dari keluarganya, dari bosnya, dari teman kerjanya. Ini adalah area yang pribadi, tapi apabila dia sudah memberikan alamat email tersebut ke kita, maka ini kita sudah bisa menjangkau yang disebut dengan personal space-nya dia. Jadi ini makanya ini lebih efektif. Reason keenam, untuk melakukan ini semua tidak perlu seorang yang jenius. Kayak saya nggak bisa coding, nggak bisa, saya jarang sekali bikin produk sebenarnya. Saya nggak bisa programming. Itu sebenarnya untuk melakukan ini semua tidak perlu yang jenius banget lah, mesti jadi programmer atau yang canggih dalam coding segala macam, itu tidak diperlukan. Dan ini sangat istilahnya low barrier entry-nya itu barrier-nya entry-nya itu sangat-sangat low, sangat-sangat rendah. Jadi makanya banyak newbie mulai dengan membangun email listnya, kemudian malah dia bisa jualan solo, itu yang paling gampang. Oke, jadi
Ini nggak rumit sama sekali. Kalau kita nggak perlu teknik, ini tools kalau kita nggak bisa, maksudnya masalah teknikal, tools banyak sekali yang bisa kita gunakan. Seperti saya memakai tools ya untuk membuat funnel ataupun membuat Squarespace yang menangkap email. Kemudian juga reason ketujuh, alasan yang ketujuh adalah email menurut statistik selalu growing. Jadi kalau kita lihat Facebook dianggap growing, sebenarnya Facebook itu di bawah email, karena setiap orang yang mau join Facebook maka yang harus dia punya adalah email dulu. Makanya Facebook masang iklan di mana, di Yahoo box saya itu di sampingnya di samping kiri bawah itu ada bannernya Facebook. Jadi dia masang iklannya di inboxnya di Yahoo Mail. Oke, karena email ini selalu growing. Setiap orang baru, entah dia baru masuk kuliah, kayak saya pertama kali buat email tuh waktu saya pertama kali kuliah. Wah, itu saya dikenalkan dengan email. Nah itu setiap mahasiswa baru mungkin SMA, dia belum, ibaratnya kayak KTP. Jadi setiap orang yang sudah mulai dia kuliah atau untuk keperluan sekolahnya, mungkin sekarang SMA sudah pada punya email zaman sekarang kan. Jadi email is growing. Dengan pertumbuhan masyarakat, pertumbuhan penduduk, email pasti bertumbuh juga. Dan kemudian reason ke-8, ini saya lupa saya sudah masukkan atau belum. Alasan yang ke-8 adalah people spend a lot of time on email. Jadi orang menghabiskan banyak waktu di email. Nah, sekarang ini saya sudah mendapatkan pola. Saya beli iklan, ataupun ketika saya beli iklan ke publisher yang dengan solo ads, orang-orang yang punya list itu, saya sudah statistiknya sudah meningkat penggunaan email dengan di mobile ini. Jadi sekarang pun orang megang mobile itu bisa akses email. Kalau dulu kan mobile itu cuma untuk SMS doang. Kalau sekarang malah orang ngecek email sekarang rata-rata di mobile. Karena rata-rata orang udah pada pegang smartphone, dan saya bisa lihat statistik pertumbuhan yang buka email saya itu, iklan saya itu sudah bisa di atas 50% itu dari mobile. Jadi kalau dulu kan didominasi oleh desktop saja, tapi sekarang udah mobile. Artinya apa? People spend a lot of time on email, serta tambah. Jadi di mana-mana mereka mereka bisa mengecek email. Nah, jadi sesuai dengan statistik 91% consumers itu dia mengecek email paling tidak 1 kali dalam sehari. Makanya ini adalah media yang paling potensial untuk kita menyentuh pasar kita. Kemudian rata-rata interaksi pekerja itu diperkirakan 28% itu dari kerjanya dia, dari hari kerjanya itu dari Senin sampai Jumat misalkan, itu 28% adalah dengan dia mengelola emailnya. Entah itu email dari atasannya, ataukah dia email ke bawahannya, atau dia diperintah untuk, pokoknya komunikasi di antara di perusahaan itu, di tempat pekerjaan, rata-rata itu 28% itu dihabiskan untuk memanage emailnya. Nah, ini dari statistik. Nah kemudian alasan yang ke-9, email itu adalah tempat yang terbaik untuk mendapatkan exposure, atau untuk exposure itu kayak mendapatkan sorotan daripada sosial media. Dan ini saya sudah buktikan ketika saya misalkan saya beli iklan solo ya, maksudnya solo ad itu adalah ini saya jelaskan sedikit solo. Ini solo ad. Ini mungkin bagi yang benar-benar belum paham. Ini jadi ini kita bayar orang untuk kirim email ke listnya dia. Jadi nanti kita bayar dia ini untuk ngirim email ke listnya dia. Jadi kita bayar per biasanya tuh per klik. Itu yang kita sering istilahkan dengan solo ads. Jadi email dia tuh isinya tuh solo atau sendiri, itu adalah promosi ke offer kita gitu, ke penawaran kita. Nah jadi itu yang menyebabkan
maksud saya yang saya sudah tes itu dibandingkan dengan solo ads tadi yang seperti itu dengan Facebook ads, sosial media iklan, itu konversinya kalau di solo saya bisa dapatkan bisa sampai 40% 40%. Sementara kalau di squeeze page yang sama atau funnel yang sama, saya paling dapatnya kalau di Facebook bisa 10% cuman 10% konversinya. Jadi ini yang menyebabkan email itu exposure-nya tuh lebih bagus daripada sosial media yang sifatnya itu interrupt iklan. Jadi dia kalau di sosial media kayak di Facebook itu kan tiba-tiba nongol di newsfeed kita itu namanya interrupt pattern interrupting. Jadi dia mengganggu. Istilahnya tuh dia tiba-tiba nongol gitu. Orang kan ngelihat newsfeed itu untuk ngecek apa yang dilakukan teman-temannya ataupun apa status teman yang lain. Tapi tiba-tiba dia nggak nyari gitu produk itu. Jadi tiba-tiba ditawarkan. Kalau opt-in, kalau email dia sudah opt-in dulu ke list kita bahwa dia misalkan tertarik di satu bidang, misalkan dia tertarik di teknik misalkan fitness gitu. Nah, kita bisa kasih penawaran-penawaran yang berkaitan dengan fitness, itu menyebabkan dia lebih baik exposure-nya dibandingkan dengan sosial media. Jadi kalau sosial media itu biasanya tuh bounce rate-nya tuh tinggi. Jadi di statistik jadi hanya sebentar, misalkan dia nanti interrupt ya, nanti dia ngeklik keluar dari Facebook itu dia nanti langsung kalau dilihat oh ini jualan ini dia nggak suka, langsung matiin biasanya. Kebanyakan langsung balik lagi ke Facebooknya. Tapi kalau misalkan di email, biasanya dia dari email dia baca dulu kan, itu sudah pre-selling dulu, biasanya kita ada kata-kata yang mengarahkan untuk ngeklik. Nah ini nanti setelah diklik dia masuk ke situ, itu biasanya lebih lama dan itu yang menyebabkan lebih istilahnya engagement itu lebih tinggi daripada engagement dari iklan-iklan di sosial media. Nah, kemudian alasan yang ke-10 bahwa email itu sangat-sangat jauh lebih baik untuk masalah customer acquisition daripada yang banyak orang pikirkan. Nah, jadi orang mungkin sudah mikir mungkin email sudah ketinggalan zaman, sekarang saatnya Facebook dan Twitter. Tapi ternyata menurut statistik dari McKinsey.com itu email itu 40 kali lebih efektif untuk mendapatkan customer daripada Facebook dan Twitter digabungkan. Nah, itu statistik dari McKinsey. Nah, jadi ini benar, makanya kalau sudah saya testing maka kalau saya beli solo ads dibandingkan dengan Facebook ads, maka saya tidak pernah mengharapkan mendapatkan konversi yang tinggi dari lebih tinggi Facebook ads. Jadi kalau di Facebook ads saya pasti mengharapkan hops yang banyak atau kliks yang banyak sekali untuk saya mendapatkan mengcover cost saya atau mendapatkan profit. Kalau di email tidak perlu terlalu banyak kliksnya. Kita cuma cukup beli 50 kliks itu saya bisa dapatkan konversi 40%, bisa dapat 20 konversi subscribers misalnya atau calon customer prospek. Nah, kemudian nanti dengan sistem follow up kita bisa tingkatkan mereka menjadi customer. Nah, ini 10 alasan kita kenapa email itu kita harus melakukan email marketing. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi, dan ini dengan video ini mudah-mudahan saya bisa menutup daripada ya postingan saya yang sebelumnya yang semestinya bersambung, tapi saya malas untuk mengetiknya atau menulisnya. Jadi ya dengan video ini mudah-mudahan sudah dituntaskan. Oke, makasih.